Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Abah Ali dan tentunya juga dengan Abah Jatmiko hadir di ruang dengar Sobat Fok sekalian. Ya, tentunya tidak asing lagi ya, kita ngobrol terkait dengan hal-hal yang mudah-mudahan membuat kita menjadi lebih baik ya, terkait dengan ajaran-ajaran Islam, terkait dengan sikap-sikap kita yang harusnya seperti apa dan sebagainya. Baik, Sobat Fok sudah hadir di studio Abah Jatmiko. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ini Abah Jatmiko. Kaget. Oke, Sobat Fok, pada minggu yang lalu Abah Jatmiko sudah menyampaikan terkait dengan tanda-tanda kecintaan Allah terhadap makhluknya. Kemarin juga sempat Abah catat nih, ya, tidak akan dicintai oleh Allah jika kamu tidak mencintai sesama atau manusia. Nah, ini gimana ini Abah ini? Kok atau mungkin bisa lebih detail lagi terkait dengan apa sih terus yang namanya kita harus mencintai sesama itu apa, tolok ukurnya kayak apa? Begini Bah, ini ada hadis sebagai pemicu ya Bah. Oke. Pemantik. Ana malakan umira ayah sifa bikor yatin fakol. Sesungguhnya ada seorang malaikat yang diperintahkan untuk menenggelamkan sebuah desa, menghancurkan sebuah desa. Kemudian malaikat itu mengatakan, ya Rabbi nafiha fulanan abid. Ya Tuhanku, bagaimana aku akan menghancurkan desa itu, padahal di sana ada si fulan yang ahli ibadah. Fa'auhallahu azza wa jal, Allah memberikan wahyu kepada malaikat, hancurkanlah desa itu. Fa'innahu lam yata'ammar wajahuhu fi sa'atan qattu. Hancurkanlah desa itu karena sesaat pun dia tidak pernah marah karena aku. Jadi ahli ibadah yang tidak peduli. Ya. Nyata barang siapa yang tidak sayang, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, tidak mencintai manusia lainnya, tidak peduli, maka Allah juga tidak akan mencintai orang itu. Sama aja, walaupun di sini ada ini hadisnya malah seorang abid, seorang yang ahli ibadah, yang di situ Allah memerintahkan untuk ditenggelamkan. Kemudian malaikat mengatakan, tapi ada yang masih ibadah kepadamu. Tetap tenggelamkan. Karena apa? Karena dia tidak pernah sesaat pun mengubah atau marah terhadap kemaksiatan yang ada di situ. Paham, Bah? Jadi apapun alasannya, hablum minallah juga tergantung hablum minan nas. Ya. Artinya memang ya apapun alasannya, pemilihan capres dan ini penting. Kan tahun politik, Bah. Ya. Artinya kita memilih orang-orang yang mencintai kita, mencintai rakyat, memilih DPR, wakil, BPD dan lain sebagainya adalah orang-orang yang peduli kepada rakyatnya. Gitu loh, Pak. Karena ini urusannya dengan nanti perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh dikatakan indikasinya itu kita dipikirkan ya, atau dia memikirkan rakyat. Dia memikirkan rakyat semuanya. Tapi sejauh ini kan kita juga nggak kenal sama mereka apa? Gimana itu coba?
Tolok ukurnya apa kalau kita harus melakukan sesuatu, katakanlah memilih si A, si B, itu tolok ukurnya apa? Dalam Islam kan ada kata namanya tabayun, Pak. Tabayun itu menyelidiki berita-berita yang ada sampai pada kita. Artinya tidak mudah kita itu paling tidak begini. Kalau kita ini tidak peduli kepada politik, maka yang peduli kepada politik adalah orang-orang yang bukan kita. Kalau orang-orang yang benar-benar ini tidak peduli pada politik, maka yang peduli politik adalah orang-orang yang tidak benar. Kalau orang baik nggak peduli politik, maka orang-orang yang buruk yang peduli politik. Makanya sampai sekarang kita mulai sekarang harus peduli politik. Karena kalau nanti orang-orang baiknya nggak mau urusan politik, maka politik dikuasai oleh orang jahatnya. Paham nggak, Pak? Ya peduli politik ya harus diganti, misalkan kita nggak usah ngomong politik. Jangan, mulai sekarang ya mak-mak itu harus pinter ya toh. Yang jelas kan tetap kita berusaha untuk tadi itu ya tabayun. Ataupun apalagi saat ini kan berita-berita yang sangat mudah sekali kita dapatkan. Ya toh, berita itu bener apa enggak kita nggak tahu, tapi begitu viral ya kan, itu dianggapnya itu valid kan, belum tentu juga, ya kan. Dan sekarang orang bikin informasi itu ya sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Begitu buka akun kita rekam, upload, selesai kan, nggak tahu efeknya seperti apa. Kalau yang kita omongkan itu tidak benar ya ujungnya kembali kepada kita. Jadi kita harus memang berhati-hati. Maka tadi itu ya, jadi pertama kita harus melihat bahwa si A itu perhatian enggak sama yang lain ya toh. Dan ini saya rasa bisa dikorek ya, karena track record ataupun istilahnya yang sekarang itu rekam jejak. Rekam jejak secara medsos, secara dunia maya itu sangat mudah sekali didapat. Sekarang begini, Pak, ada beberapa ukuran ketika kita memilih seseorang. Kalau saya, ada wilayah spiritual, ada wilayah sosial. Saya mendahulukan wilayah spiritual. Bagi agama apa saja. Jadi misalkan kalau orang Nasrani, dia ini rajin ke gereja misalkan. Kalau dia orang Hindu, dia rajin ke kuil misalkan. Kalau dia orang Islam ya, dia rajin jamaah ke masjid. Ya itu yang kita dulukan. Karena itu dasar daripada bahwa dia itu orang yang rohaninya baik. Kalau hatinya sudah baik, insya Allah nanti lahirnya baik. Tapi kalau, sekarang begini, Pak, yang ditakuti itu kan Tuhannya di mana-mana. Ya kan? Yang ditakuti itu Tuhannya. Kalau manusia saja hanya sekedar dohir saja, kenyataan. Tapi kalau sudah bicara tentang Tuhan, yang ditakuti Tuhan berarti dia takut lahir batin. Makanya ya yang pertama, nilai spiritual itu memang kalau saya ya kita utamakan. Agama masing-masing, Bah. Ya toh namanya mereka juga punya agama sendiri, bagaimana cara penilaiannya. Nah, ini kebetulan kan semuanya muslim ya ini. Mungkin nanti ada yang non-muslim bisa saja. Tapi ya bagaimana kemudian penilaian terhadap kemusliman seseorang itulah yang menjadi tolok ukurnya. Nggak nyerempet kemana-mana loh, Pak. Aku nggak nyerempet kemana-mana loh, Pak. Oke, baik, Pak Jatwiko. Jadi kita tidak mengarah ke sana, cuman tadi terkait dengan kecintaan kita ya kan. Bagaimana kita harus mencintai orang yang memang mencintai kita kan gitu. Jadi jangan sampai Allah tidak mencintai kalau sebelum kita mencintai sesama makhluk kan gitu. Jadi maka itu bisa kita lihat, bisa kita nilai, bisa kita ukur lah sejauh mana si A, si B itu melakukan hal seperti itu. Baik, Sobat Fok, dimanapun Anda berada,
kita berhenti sejenak. Ada yang mau lewat. Tetaplah bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Masih bersama kami Sobat Fok, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Berikutnya apa ini Abah? Ini ditunggu-tunggu ini oleh Sobat Fok ini. Masih penasaran ini. Berikutnya tentang kejujuran, Mbak. Tapi ya memang kejujuran juga sulit, Mbak, indikatornya, ya kan? Ya karena belum ada mesin yang akurat untuk ngetes bahwa yang bersangkutan itu jujur atau enggak, kan kita nggak bisa membaca apa yang ada di benak kita, ada apa yang ada di benak seseorang kan gitu. Tapi begini Pak, yang jelas begini, ketika kita emak-emak kemudian semuanya sudah peduli politik itu, saya kira sudah bagus sekali Pak. Jadi memang kita menginginkan pemimpin DPR, DPD, presiden, wakil presiden dan lain sebagainya yang memang betul-betul sudah amanah dan lain sebagainya. Itu saja sudah bagus. Daripada seperti kemarin kan kayaknya orang nggak peduli politik Pak. Semuanya sama. Wah. Kadang-kadang ketika kita di WA itu juga, sudah usah bicara tentang politik. Nah, ya memang seperti itulah. Tapi sebetulnya apabila peduli politik terus ditambahi dengan bagaimana kalau kita bicarakan. Jadi bagaimana kalau kita bicarakan. Jadi siapakah presiden ini, presiden di mana-mana. Jadi sekarang nggak usah kita itu, sudahlah kita logika aja lah, yang namanya berbeda itu wajar, yang namanya sama itu wajar, gitu loh. Di mana-mana pasti ada perbedaan sama persamaan. Kenapa kita harus emosional? Kenapa kita harus? Nah, tentu saja alasannya kan begini, Pak. Kenapa harus takut kalah? Nah, ini bahasa politik dan ini bahas sudah. Kenapa harus takut kalah? Berarti kan harus menang. Kenapa harus menang? Nah, kalau sudah politik seperti itu kan akhirnya yang masuk nafsu toh, Pak. Ya. Yang masuk nafsu. Padahal sesungguhnya, maaf ya Pak, innallaha yahdi lima yasha. Sesungguhnya Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Mungkin pada saat pertama dia sifatnya buruk, tapi Allah memberikan petunjuk akhirnya menjadi baik. Mungkin pada saat pertama dia baik, tapi belum tentu toh selamanya dia baik, gitu ya. Jadi dalam hati itu ada seakan-akan, udahlah politik itu biasa aja lah. Nanti kalau politik itu biasa saja, ini yang menang itu kebenaran apa? Ya kan dalam Quran kan disebutkan wasyawirhum fil amri. Kamu di mana saja semua urusan pertama kali kuncinya musyawarah, dibicarakan. Kan begitu kan? Nah, misalkan ini ada presiden ini, udahlah bicara aja lah. Kamu partai ini dicakruk, ya bicara aja lah. Permasalahannya itu kalau sudah politik itu sudah dibicarakan, nanti kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Cuma kan kadang-kadang warga negara kita itu kan masih, kita bicaranya satu aja ya, satu tipe aja ya. Sana satu tipe aja ya, sana satu tipe aja ya, sana satu tipe aja ya. Nah, kenapa tidak ada kewajaran kita melaksanakan Islam ini, di mana-mana ada musyawarah, di mana-mana ada pembicaraan, di mana-mana ada ini. Udahlah, kalau misalkan pilihan kita itu 3, ya 3 ini sudah menang semua lah, ngono lah. Bener nggak Pak? Iya, udahlah. Berarti kan 3 ini terbaik tuh Pak di Indonesia ini. Jadi kalau misalkan kita milih 1, 2, 3 kan sebetulnya ini yang terbaik di Indonesia gitu loh.
Jadi siapapun yang nanti dapat suara terbanyak itu kan yaitu yang terbaik. Jangan terus kemudian ya seakan-akan kita memang dewa toh bah. Jadi harus menang, harus pilihan kita. Kalau pilihan kita itu pasti benar, kalau pilihan kita itu nanti pasti mensejahterakan rakyat, kalau pilihan kita itu pasti nanti akan makmur. Seakan-akan mendahului ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah saja innallaha yahdi liman yasha, sesungguhnya seluruh petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Rasulullah aja kan sahabat itu ada yang kafir ya toh. Umar bin Khattab itu bagaimana kafirnya luar biasa kan? Sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam luar biasa. Akhirnya ya jadi sahabatnya Rasulullah. Beberapa panglima perang Khalid bin Walid dan lain sebagainya bagaimana mereka dulu menentang. Akhirnya ya kan? Betul. Artinya ya sudahlah. Yang penting kita bicara, musyawarah, bagus-bagusan dan lain sebagainya. Ketiganya ini sudah menang semua. Nah, ya kan? Menang alhamdulillah, kalah subhanallah ya. Yang nanti kurang kita cocok kita doakan supaya dapat hidayah. Enak toh bah gitu tuh bah ya. Iya sih, kalau kita mau seperti ini semua pola pikir kita sebenarnya nyaman dan tentram kehidupan ini. Tapi ya itu tadi kadang-kadang kita beda sedikit aja itu dipertajam. Ya, kemudian mencari kelemahan, ya kan? Kita tidak mencari kelebihan tetapi mencari kelemahan supaya apa? Bisa menjatuhkan. Nah, mencari ini kan perbedaan. Mencari perbedaan. Nah, berarti kan teorinya kan teori hawa nafsu toh, Pak. Teorinya teori hawa nafsu. Padahal sebetulnya kita baru pesta demokrasi untuk mendapatkan pemimpin yang paling baik. Dalam Islam bagaimana? Ya jelas yang pertama tabayun. Kemudian yang kedua peduli politik. Kemudian yang ketiga ya sudah semuanya itu biasa. Menang biasa, kalah biasa. Saya berpikir begini loh Pak. Toh ketika kita menang belum tentu juga pilihan kita itu baik seterusnya tuh Pak. Yeah. Kita hanya berdoa saja. Kalau begitu ya seperti Abah toh nggak pernah kecewa. Ya boleh kecewa, tapi jangan sampai berkepanjangan. Segera move on ya gitu. Ada teman saya tuh, saya kalau saya milih ini Pak, kenapa? Oh saya mati hidup milih ini, kenapa? Ini teman sekelas saya, lah selesai tuh. Ya sudah mau apa, ya toh, sejahat apapun, ya toh, setidak berhasil apapun. Karena dia teorinya dia teman sekolahnya. Selesai, nggak ada alasan mau menjatuhkan dia. Ya kita harus memahami bahwa iya teman sekolah mau apa. Nah kadang-kadang kan kita memang harus ya sudah seperti itu. Gitu loh Pak. Ya semua rezeki kan milik Allah toh Pak. Ya. Rezeki milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kekurangan rezeki itu tidak hanya di pas makmur saja. Pas tidak makmur pun kita bisa juga berlebih rezeki ya toh. Pas makmur pun juga kita bisa saja berkurang rezeki. Yang namanya rezeki kan akhirnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya sekedar untuk jembatan lah. Kita memilih jembatan lah, mudah-mudahan jembatannya itu bagus. Iya. Bagus dan memang bermanfaat ya toh, untuk kita menuju ke arah yang lebih baik. Oke baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok, dimanapun Anda berada, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Masih bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, ya. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik kepada seseorang ya, ya karena bagaimanapun juga kan dia tetap manusia biasa saja kan gitu. Dan manusia itu pasti
suatu saat bisa salah, ya. Bisa salah, iya. Suatu saat bisa lupa, tergoda, suatu saat bisa tergoda karena dia masih manusia. Kecuali kalau sudah menjadi malaikat, ya. Itu lain soal gitu. Jadi setidaknya ini menjadi wawasan buat kita bahwa kita harus berusaha untuk mencintai semua. Nah itu. Jadi jangan terus yang ini dijelek-jelekin karena aku milih ini, juga akhirnya kita berusaha selalu untuk mencari kelemahan-kelemahan terus. Bagaimanapun juga ini konteksnya demokrasi ya, konteksnya kita karena ini tahun politik. Jadi usahakan mereka itu kita cintai semua deh. Nah, ya kan? Tapi memang kita harus milih kan gitu. Ya udah pilih salah satu. Jadi kita berpartisipasi dalam berdemokrasi. Ya. Jadi supaya nanti cinta Allah juga ke kita, ya kita berusaha untuk mencintai mereka semua. Jadi tidak perlu kita bagaimanapun juga memang keinginan untuk menang itu ada, ya kan? Dari mereka, dari salah satu dari ya saat ini kelihatan kan baru 3, nggak tahu nanti kalau ada lagi kita nggak ngerti ya. Ini terkait dengan kayaknya 4 itu kan menjadikan banyak alternatif. Jadi kita bisa coba membanding-bandingkan lah apa yang selama ini sudah dilakukan, perhatian dia kepada rakyat, perhatian kepada sesama seperti apa, terus kemudian kalau dia seorang beragama ya agamanya kayak apa kan gitu. Itu kan keseharian bisa kita lihat dan sekarang ini semuanya serba terbuka. Kita bisa akses dari manapun ya kan, bisa dari YouTube, bisa dari Facebook ya kan, bisa dari IG dan sebagainya. Ini sangat terbuka sekali. Jadi memang keterbukaan itu keniscayaan yang harus kita hadapi dan itu kita harus berpikir itu. Bukan begitu apa Jatmiko? Ini ada hadis Pak. Oke, ya. Idza radallahu biqaumin khairan, jika Allah menghendaki kebaikan atas suatu kaum, maka Allah akan menyerahkan urusan mereka kepada orang-orang yang murah hati, orang-orang yang dermawan. Kembali lagi Pak tadi, siapakah orang-orang yang murah hati, yang dermawan, yang mencintai orang lain? Ternyata ya mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu negara, pada suatu kaum, pasti Allah nanti akan menyerahkan kepada orang yang dermawan, orang yang punya hati lahir batin, dan dia serahkan semuanya kepada orang-orang yang dermawan. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan pada suatu kaum, maka Allah akan menyerahkan urusan itu kepada orang-orang bodohnya. Dia serahkan kepada orang-orang bakhilnya. Jadi orang-orang bakhil itu kan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi ternyata kunci di sini ketika Allah itu sudah ingin membuat kebaikan kepada sebuah kaum itu, dia akan serahkan kepemimpinan itu kepada orang yang paling dermawan, paling perhatian sama orang lain. Nah ini kunci loh, Maka ayo toh kita itu sekarang enteng aja lah politik itu. Enteng saja, kita musyawarah, kita tabayun, kita ngomong dan lain sebagainya. Oh ini 3 ini 4 ini semuanya sudah baik semua. Aku milih yang ini, terpaksa aku harus milih. Karena kalau aku harus melegakan semua orang malah enggak jadi nanti. Dia temennya 2 ya toh. Terus tahu yang ini pilihannya A, ini pilihannya B, padahal kita pilihannya C. Kita masuk ke bilik, terus kita keluar. Piye mau? Wis tak coblos kabeh. Wis to, aku melu kowe, aku wis melu kowe, wis iki mau tak coblos kabeh. Kan malah ora kanggo to, malah enggak kehitung. Nah, memang terpaksa kita harus berbeda. Nah, jadi kalau sudah terpaksa harus berbeda, beda loh dengan ungkapan sengaja memang berbeda itu beda. Ya. Terpaksa kita memang berbeda dalam pemilihan. Sungguh pun itu sama-sama ya enggak apa-apa, tapi kalau memang terpaksanya memang harus berbeda. Nah kalau sudah begitu, ya sudah kita legowo saja.
ya politik ya penting, ya politik ya nanti yang penting itu hasilnya bagaimana dan lain sebagainya. Sudahlah, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita harus berani berkata, berani memilih, berani ini dan lain sebagainya. Ya dewasa lah, Bah, dewasa. Nah, tentunya juga ini perlu juga kita garis bawah ini Abah Jatmiko terkait dengan nanti pada masanya kampanye, ya kan? Ya Bu, nanti kalau kampanye itu munculkan yang baik-baik aja deh ya, nggak usah menyerang si A, si B dan sebagainya. Tapi kita ini kok calon pilihanku tuh seperti ini, kualitasnya kayak gini, nggak perlu, jangan dibandingkan kan gitu. Yang lain ya biar seperti apa seperti aja. Karena tadi itu kita harus mencintai semuanya. Ya, semuanya itu harus kita cintai supaya apa? Supaya kita juga nanti mendapat ridho ataupun mendapat cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kemudian kita juga cinta sesama, luar biasa. Ya, di dunia ini sudah tercipta suatu simbiosis yang ya itu bayangan sih ya. Tapi saya yakin suatu saat pasti terjadi itu. Yang penting, entah kapan kan gitu. Yang penting kita berani toh, Bang. Ya. Berani berbicara, berani berbeda, berani kalah, ya toh, berani salah. Maksudnya tuh ya misalkan ya, kalau memang salah ya minta maaf kan ya, gitu. Jadi yang pertama itu yang jelas satu, Bah, berani berpolitik, ya kan. Yang kedua berani berbeda. Itu jelas. Kemudian berani kalah. Ya kan, setelah berani kalah ternyata pemimpin kita kok dipilih kemudian memang tidak memakmurkan negara, ayo berani salah gitu loh. Ya toh, Bah? Artinya memang ya semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama baik, nanti akhir-akhir nggak baik ya banyak juga. Jadi kalau sudah begitu, yang penting kita sudah menyelesaikan pertandingan. Betul. Perkara tidak kenyataannya salah tapi berusaha untuk mempertahankan bahwa itu tidak salah kan gini ya. Karena memang sifat dasar kita kan seperti itu. Nggak mungkin selamanya apa yang kita lakukan itu dalam rel yang benar ya kan. Harapan seperti itu, tapi dalam perjalanannya itu pasti kan ada hal-hal yang kita tidak tahu nanti akan seperti apa. Karena harus melakukan, harus diputuskan, maka bisa jadi putusan itu mungkin nggak pas untuk yang lain ya kan, tapi pas untuk yang lain. Nah ini kan perlu ada tolok ukur kan, pasnya untuk yang ini dan si A dengan si B itu kan pasti punya acuan. Ya, acuan itu kembali kalau di negara kita kan konstitusi kan seperti itu. Jadi Sobat Fok, jadi nggak usah takut, nggak usah malu-malu ya kan, tertekan. Iya, nggak usah tertekan ya sudah. Kalau memang dalam keluarga aja berbeda boleh kok. Iya. Ya kan? Ya nggak perlu terus dimarahin dan sebagainya. Anakku Bah itu malah bilang aku ra milih kaya kowe lho Pak. Lah ngopo? Nek pilihanku ki wonge lucu. Pilihannya anakku ki lucu. Itulah. Jadi kita harus semakin dewasa lah. Yeah. Kita harus semakin dewasa untuk mensikapi itu. Jadi akhirnya semuanya kita cintai. Semuanya kita berjalan dengan baik, tidak begitu nggak sesuai dengan pilihan saya juga akhirnya kita benci ya kan, terus kemudian kita asingkan orang tersebut ya, tidak kita sapa, tidak kita ajak diskusi, manakala ada loh di masyarakat yang seperti itu dalam satu katakanlah takmir gitu ya. Ya takmir itu kan saling macam-macam ya, ada yang ini ada yang itu begitu nggak cocok itu salah satunya merasa bahwa ini musuhku, ini itu dan sebagainya. Karena beda pilihan. Beda pilihan. Oke, baik Abah Jatmiko, Sobat Fok dimanapun Anda berada, 1 jam kita bersama, nggak terasa ya kalau kita bicara tentang hal-hal seperti itu, nampaknya asik sekali. Tetapi paling enggak ini menjadi pembelajaran kita, menjadi wawasan buat kita ya. Janganlah kita sampai dibenci oleh Allah dengan kita membenci orang kan. Usahakan kita mencintai orang, mencintai makhluk supaya kecintaan Allah itu ada pada kita.
Saya rasa itu Sobat Fox dimanapun Anda berada, kurang lebihnya Abah Ali dan Abah Jatmiko mohon maaf. Kita akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.